Hai, kembali lagi dengan eksamen itu tentu seperti biasa kita bahas dulu pergerakan ISG. Untuk hari ini untuk ISG sempat kembali mengejar resisten meskipun di akhir sesinya tidak terlalu kuat ya. Secara pergerakan sahstik juga sudah dead cross, MACD-nya mungkin masih cukup kuat. Tapi pergerakannya masih tertahan di 7.900-an ya. Kita sih berharap di Desember ini bisa 7.200 ya, artinya bisa interest. Pergerakannya masih tertahan 7.093, sempat tertingginya tadi 7.150-an ya, 7.149. Oke, view kita ini akan ada pelemahan ya, karena melihat bursa luar juga ada melemah meskipun hari ini bursa ditutup menguat dengan hanya 13T dan dipimpin oleh perbankan ya, cukup menarik. Kita masuk dulu bank yang hari ini menjadi primadona. Nah ini bank yang akum gede pakai banget, ZP masuk hari ini di harga 5.506 average-nya ya. Ada AK, ada KZ juga yang masuk cukup banyak, ada 5.500-an diborong ya hari ini. Kalau diperhatikan teman-teman, 500 bio buy ya. At least hari ini ada 1T transaksi hanya di BRI aja. Setelah kemarin juga ada transaksi 1T juga ya, tapi hari ini lebih banyak ya akhir bulan kemarin. Ini ada gap cukup jauh ya, dari openingnya di 5450, sedangkan close kemarin tuh di 5350, 100 poin naiknya ya gapnya. Tertinggi tadi di 5575, mau mengejar 5600 ya, dan high-nya di 5750 untuk resistannya. Semoga waktu dekat akan ada penguatan lagi, targetnya ya 5600 dulu ya, kita nggak usah terlalu banyak, 5600 dulu. Hari ini akumulasinya 500 bio loh teman-teman, ini ZP nih. ZP keren banget, ZP kayaknya masuk semua bank deh, bank-bank besar ya, iya kan, BCA, BRI ya. Asli dia masuk. Coba kita bahas nanti saham-saham yang lain juga. Tapi untuk BBRI ini dia oke banget sebenarnya, cuman gapnya ini agak ngeri-ngeri, jadi mungkin akan turun dulu setidak-tidaknya ya di sini, setidak-tidaknya di harga opening kemarin ya, di harga close kemarin 5375 ya, ini cukup jauh. Tapi kalaupun ada penguatan, targetnya di 5600 dulu teman-teman ya. Kalaupun ini ada penguatan, besok dengan hari ini ada penguatan yang cukup banyak. Ini kan juga ada gap nih sebenarnya kalau diperhatikan teman-teman ya. Nih di sini nih ada gap, udah ditutup hari ini ya. Cuman kalau dia solid dan nutupnya, dia nutup lagi nanti kita ya teman-teman. Gap di tanggal 7 September ya, sebelum pas dia jatuh itu. Ini cukup menarik. Apalagi kalau misalnya bulan ini akan ada dividend trim ya, semoga aja akan ada, jadi bisa ngangkat lagi nih pergerakan dari BBRI. Yang belum masuk gimana? Perhatikan 5400 ya untuk wilayah entry-nya. Supportnya jauh banget di sini 4850-an. Batas saja 5400 sebagai wilayah entry-nya. Oke, next kita punya BMRI. Bank Mandiri juga akumulasi hari ini closing di 6000, menguat ya, menguat 1,6% ya, dari openingnya 5925 sempat hanya di 6025. Targetnya gimana nih ya, 6200 ya, resistnya di sini ya, kalau dia berhasil break ya 6400. Trennya oke, trennya juga oke. Di sini ada ZT juga masuk, AKRE KZ masuk. BMR juga akumulasi 200 video hari ini, paling banyak juga selama, kalau diperhatikan sejak bulan 9 hari ini yang terbanyak untuk akumulasinya 200 bio dengan penguatan 1,6%. Menarik, semoga besok ada penguatan lagi. Untuk yang belum masuk gimana, sabar-sabar masuk di wilayah 5900-an ya, sampai dengan 5700 sebenarnya,
745 di sini untuk wilayahnya. Ini semakin mengecil dan sudah break. Kalau target kita di sini break ya, terdekatnya menuju di sini nih 6.000 ya, wilayah 6.000 sorry 6.100 terdekat. Next kita BBN juga menguat hari ini tipis 2 tik 0,95%, 5.300 closingnya ya. Kalaupun ini nanti dia jadi oke ya, semoga bisa sesuai ya, semoga bisa sesuai targetnya. Nah ini kena di sini ya. Untuk pergerakan dari ini view-nya akan bentuk cap and handle ya. Nah, harus mungkin ada pelemahan dulu, kita sabar saja, nanti sebelum nanti di akhir bulan mungkin kembali. BBNI juga akumulasi ada AK JP yang cukup buangan ya hari ini malahan. BBNI coba kalau kita perhatikan 24 bisa aja ya, lumayan tapi udah akumulasi. Oke. Sorry teman-teman ya. Oke. Next kita punya BBCA. BBCA ini gapnya di sini masih ada. Hari ini pergerakannya tertahan aja di MA 60 dan MA 200 nya pergerakannya. Kemarin ada dividen ya. Ya, ex date nya hari ini ada dividen, pembagian dividen 42 rupiah di harga 8925. Memang wajar ketika ada dividen dia akan melemah dulu karena dalam beberapa hari terakhir setelah isu ini keluar ada penguatan, dan hari ini memang ex date nya ya wajar kalau melemah ya, melemah cuma 0,2% juga. Nah, pergerakannya ini kalau saya tidak salah nanti pas tanggal 22 Desember ada payment date nya ya. Untuk berbicara setidaknya nanti target kita akan menuju dari 9.100 lah ya, kalau berhasil break ya 9.200an cukup oke ini BBCA ya, masih ada akumulasi. Setidak-tidaknya BBCA apabila bisa berhasil tertahan sini dia akan kembali menguat ya. Kita juga berharap apalagi sudah masuk bulan Desember, semoga akan ada dressing apalagi untuk usaha kelas saham BBCA. Next kita punya saham Adro. Nah, Adro ini kalau diperhatikan teman-teman ya, distribusi JP tapi masuk, BK tapi masuk teman-teman ya, AI masuk di sini. Kalau diperhatikan 3 banding ya, agak jauh juga nih untuk yang lainnya. CC aja yang buangan, artinya memang ada akumulasi dari asing sebenarnya, meskipun secara broker all-nya distribusi ya. Adro coba teman-teman ya, Adro ada akumulasi, harganya tidak kemana-mana. Kalau di sini sorry ya. Kalau diperhatikan memang closingnya di bawah opening ya teman-teman, di bawah opening. Jadi meskipun harganya ikut harga kemarin ya. Harga kemarinnya juga di 2560 dan harga closing 2560 juga. Oke, pergerakannya akan memuji dulu wilayah di sini, akan resistnya agak deket sampai dengan 2670-an. Untuk Adro perhatikan apabila masih tertahan sampai dengan wilayah 2400 masih cukup oke dengan target kita di 3000 ya, setidak-tidaknya 3000. Sister company ya, ADMR hari ini menguat ya, ADMR justru menguat di sini. Kalau diperhatikan berhasil break dia, dan dia sudah berhasil close di atas MA 60 beberapa kali. Memang tertahan uji resist di 1300 ya. Ini polanya cukup oke. Penguatan berikutnya adalah 1500 untuk pergerakan dari ADMR. Kita masih cukup optimis pergerakannya ya, apalagi di sini ada akumulasi, RZP juga masuk, BK masuk, LG juga masuk. Untuk foreignnya kalau perhatikan di sini penguatan dengan ada akumulasi juga cukup oke. Ini pergerakan dari trennya kalau diperhatikan sudah kembali mulai menguat ya, targetnya cukup oke untuk pergerakan dari ADMR. Oh ya, entry-nya gimana? Entry-nya batasnya sampai dengan 12.50 sampai dengan 1.200 ya, di sini aja range-nya. Kalau di bawah itu tidak out dulu. Oke, ADMR, Andro, kemudian kita punya Pegeo, saham anak perusahaan Pertamina ini. Oke, ini sudah cukup lama dia turun. Kalau diperhatikan teman-teman di sini ada base-nya memang. Oke, di sini ada base-nya. Ya.
berapa kali diuji area 1000 ya. 1000 bisa jadi supportnya. Kalau kita perhatikan ini sudah mulai melandai untuk gambar sini. Sebentar lagi kita view kita akan golden cross. Sudah cukup banyak buangan. Hari ini juga masih buangan, tapi diakumulasi oleh ZP. Bioan ya. BK juga masuk, AK juga masuk. Bisa perhatikan asingnya masuk di harga bawah ya. Ini ZP, AK, BK ini masuk di harga 1116-an. Artinya harganya mirip-mirip dengan harga sekarang. Kalau kita tarik mungkin 1 bulan ke belakang, nah rata-rata harga orang punya barang itu di 1200-an. Jadi kalau teman-teman punya di harga sekarang ya murah. Batas sih kalau dia keluar di bawah wilayah 950 kita out. Oke. 950 kita out. Pegeo, kemudian ada MR tadi sudah. Oh, kita ke poultry, teman-teman ya. Poultry ini salah satu yang saya sukai ada Java ya. Kita suka ada Java. Terkesan tidak kemana-mana, tapi kalau diperhatikan sini asing semua teman-teman, asing semua ini. Ya. Pergerakannya masih di wilayah satu sini ya. Ini hanya nguji aja tapi closingnya tidak di sini ya, teman-teman. Kalau dia close di bawah 1150 kita prefer out. Targetnya di mana? Targetnya 1260 ya, 1260-an. Ya, 1150 kita out di luar itu ya. Hari ini juga ada penguatan 0,8%, menguat 10 poin. Kalau diperhatikan di sini teman-teman ya, Java ini senang sekali kita nih. Nah, diperhatikan ya akumulasi, diam-diam akumulasi ya, diam-diam akumulasi sejak bulan 11 awal bulan sampai dengan kemarin juga akumulasi terus ya, cukup menarik. Ini kalau saya nggak salah setelah ayam melon sampai akhirnya dibanting, ayam jatuh pak hari keduanya, IBO ayam. Kemudian ada Cepin. Nah, Cepin ini trennya udah patah, ini udah cukup lama kita bahas ya, teman kita dulu aja. Kemudian dia ada dividen kemarin November pertengahan ya, mengakibatkan dia turun cukup jauh. Kemudian kalau diperhatikan teman-teman di sini ada wilayah resist ya. Oke, ini ada resistnya dari sini. Kalau dia tidak break di bawah 4850 kita cukup oke. Antri-antri pelan-pelan aja sampai dengan 4950-an ya teman-teman ya. Targetnya di mana? Targetnya 5250 ya. Targetnya setidaknya 5200 ya. Entry-nya gimana? Ya coba entry aja tipis-tipis 5000 ya. 4950 masuk. Oke, kalau dia ke bawah sampai 4850 di bawah itu close-nya kita out. Oke, kita out. Targetnya 5200. Oke, terdekat. Hampir sama dengan Java. Ini tanggal 8. Banyak akumulasi dan hari juga akumulasi terus. Oke. Artinya pergerakannya memang diakumulasi euro foreign. Sebenarnya memang ada kekurangan, tapi trennya ada akumulasi asing. Cukup oke untuk pergerakan dari Cepin. Oke teman-teman, mungkin itu dulu untuk bahasan kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua. Semoga cuan terus. Semoga bisa dapat impact dari day trading di tahun 2023 ini. Salam cuan dan see you.